satu nama juga yang dinilai layak untuk dipanggil lagi di laga lawan Cina nanti. Digadang-gadang nih Ricky Kambuaya. Sebetulnya kalau kita mau memainkan Eliano itu memang lebih ke depan, taruh di depan. Kalau di sayap kayaknya berat sih kalau ngelihat berapa pertandingan dia selama di liga gitu. Masa sih Mes sekelas Mes dicadangin? Ya kita harus memperlakukan sama lah. Hai teman nalar, kembali lagi di Tiki Taka, ngobrol bola pakai nalar. Kembali lagi bersama saya, Noella Sisterina. Ada Mas Sabto Aryo seperti biasa, Mas ya. Sabto, Pedal, Haryo, jangan lupa. Dan hari ini ada Bung Yuke. Hai Halo, Bung, Noel. thank you for Halo, coming. Terima kasih ya udah datang ke Tiki. Ini suatu kehormatan karena kan saya biasanya, yang kehormatan. Karena saya cuma nonton doang sebelumnya. Sekarang diundang. Tapi biasanya nih, Noella cuma ketemu Bung Yuke tuh di studio sebelah. Oh iya. TV nasional Oh, soalnya. iya. Aduh. Terima kasih ya Bung Yuke sudah datang. Ya, sama-sama. Hari ini kita kalau di Tiki Taka tuh ngobrolnya Timnas, jadi pastinya kita mau bahas report Timnas jauh ini karena ini semakin dekat juga ke bulan Juni. Nah, yang pertama ini ada Rafael Strijk yang kita bertanya-tanya nih kira-kira nasibnya next di Brisbane Roar seperti apa karena udah di 6 laga berturut-turut ini menghilang. Jadi nampaknya netizen bola kita juga mulai khawatir nih apakah dia bisa atau layak dimainkan nggak sama Patrick Kluivert mengingat minute play-nya Sedikit nihil ya. atau sedikit banget di Minute play-nya lebih banyak di timnas deh. iya. Nah, kira-kira gimana Bung Yuke ini melihat situasi dan kondisi Strijk saat ini di Brisbane Roar? Iya, kalau memang itu faktanya memang agak sulit ya untuk bisa mendapatkan level fitness dari Rafael Strijk ketika nanti di bulan Juni dia dipanggil, apakah dia bisa dalam posisi yang positif ya dalam konteks sentuhan, itu kan mempengaruhi ya. Tapi kan persoalan juga kita banyak pemain yang mengalami masalah nih. Yang kita tahu sekarang udah 2 pemain, Martin Pas sama Marcelino kan nggak bisa main karena akumulasi. Terus kita dengar kabar belakangan Dean juga kemudian Kevin Dix juga ya cedera. Ragnar. Jadi memang agak tricky juga nih. Kalau dia dipanggil dengan situasi seperti itu, apakah dia masuk dalam opsi pertama? Itu kan big question juga kan. Tapi kalau dia nggak dipanggil, dia pengalamannya bersama timnas lebih banyak dibanding pemain-pemain yang lainnya gitu, yang model backupan gitu kan ya. Itu yang gue kira memang jadi pertimbangan yang perlu dimatengin lagi sih. Tapi kalau untuk dipanggil aja sih nggak ada masalah sih. Cuma kan nanti opsinya kan begitu pas masuk line up dia masuk apa enggak? Ada di bench atau ada di tribun itu kan. Jadi kalau dipanggil panggil aja dulu sebenarnya. Kan kemarin kan juga gitu, ada yang di tribun, ada yang di bench. Ya kan enggak masalah, kita kan home juga kan. Ada yang start, ada yang bench, ada yang tribun. Ada 3 sekarang. 3 layer. 3 layer. Nah kalau Mas Sabto melihat ini nih gimana nih efeknya? Apakah bakal ke level fitness dia atau sentuhan gimana? Sentuhan. Iya. Ya sangat disayangkan ya. Misalnya kalau kita bicara Strijk doang gitu, 6 pertandingan sama sekali nggak ada di DSP, itu kan termasuk pukulan ya. Kalau kita bicara pemain yang sebelumnya reguler, ketika datang dia reguler, sempat cetak 1 gol, lalu sempat ke Piala AFF. Abis balik dari Piala AFF sebetulnya dia sempat main 3 kali gitu dalam 3 pertandingan gitu. Cuman abis itu sama sekali dia nggak ada lagi di line up bahkan di DSP gitu. Jadi kan patut dipertanyakan gitu. Cuman kan gue tuh kan selalu memberikan pengecualian ya sama pemain-pemain yang nggak dapet jam terbang, tapi ketika main di timnas ternyata fine-fine aja gitu kan. Gue selalu mencontohkan Marcelino gitu kan. Dari tahun lalu kan juga menit play-nya dikit banget ketika di Dense, tapi ketika main di timnas kan ternyata dia bisa perform gitu. Lalu pemain-pemain kita yang nggak banyak main di level klub juga, tapi ketika di timnas ternyata mereka cukup perform gitu. Jadi ada beberapa pengecualian gitu. Nah, Strijk termasuk salah satu sih sebetulnya ya. Terutama ketika Marcelino nggak ada, ketika kalau Ragnar memang belum sembuh juga dari virusnya dia, otomatis kan kita cuma punya Ole doang ya di depan. Opsinya. Opsinya cuma dia gitu. Beberapa pemain yang kemarin sempat bermain kayak Eliano Reinders kan mungkin bisa ngisi juga di sisi Ramadan Sananta juga sempat main kemarin kan ya. Iya, di kanan atas tuh masih banyak opsi lah dari Yakub Sayuri bisa main di situ, dari Egy udah balik lagi bisa main di situ. Banyak pilihan sebetulnya di sisi kanannya itu. Di posisinya Ragnar
Mungkin Dean James kan sempat dicoba juga waktu lawan Australia. Jadi ada opsi juga di posisi itu gitu. Cuman kalau gue pribadi ngelihat strike dan laga lawan Bahrain lumayan juga kan, ngasih performance juga lumayan lah. Ada serangan pertama gitu dari lawan Australia ya, sorry. Lawan Australia sempat ngasih impact di dalam kotak penalti lah di awal gitu. Walaupun akhirnya ketabrak dan jatuh gitu. Itu kan suatu bukti juga bahwa ini pemain kalau dimainkan dia masih bisa ngasih kontribusi ya. Selalu gue puji dari Rafael kan memang bukan golnya gitu, tapi involvement dia di setiap pertandingan gitu, ngebukain ruang, delay bola, shielding bola yang kayak gitu-gitunya, terus penempatan posisi kan dia sudah cukup hafal lah dengan timnas kita gitu. Jadi kalau memang nanti Ragnar nggak bisa bermain, lalu Marceng juga nggak bisa bermain, jadi salah satu posisi yang mungkin dikasih sih sebetulnya ke Rafael Struijk gitu ya. Walaupun banyak yang bilang dia agak kurang nih dari sisi bermain gitu, tapi gue tetap melihat ini pemain masih bisa ngasih kontribusi gitu. Paling nggak di pertandingan pertama ya. Kecuali nanti Marceng balik, Ragnar bisa balik, ya mungkin ceritanya berbeda gitu. Karena baliknya baru lawan Jepang ya? Iya, waktu lawan Jepang gitu kan. Tapi emang ngeri sih ya, kalau faktanya kayak gitu yang ngeri juga ya. Kalau misalnya Ragnarnya ternyata virusnya berkepanjangan gitu, aduh ngeri juga depan kita ya. Sementara apa yang tadi lu bilang benar, kita masih punya opsi-opsi lain ya, seperti Egy, kemudian Jakob Sayuri, mungkin juga Beckham juga, yang performanya lagi bagus mungkin ya. Tapi kan pengalaman mereka untuk bisa langsung nyetel ya dengan filosofi, dengan cara mainnya Kluivert nih kan berbeda ketika sebelumnya seperti Egy ataupun Jakob pernah dipanggil kan eranya STY kan. Jadi harus ada adaptasi lagi kan ya. Itu agak ngeri juga sih. Mudah-mudahan aja paling enggak kalau Marcelino kan memang udah nggak punya pilihan, dia pasti absen karena akumulasi. Nah kalau si Ragnar gimana caranya harus bisa sembuh lah. Gitu. Cacar airnya seminggu kelar kan gitu ya. Ini bercandanya gitu. Kita doain ya semoga Ragnar kan? ini segera sembuh. Karena masalah chemistry juga kan Bung sebenarnya dengan pemain-pemain lain. Masih Juni kan, harusnya sih masih bisa dikejar ya. Kecuali dia cedera apa namanya ankle atau hamstring itu memang bisa lama. Nah itu yang gue khawatir dari Kevin Dix ya. Kalau dia juga ternyata lebih parah gitu, nggak bisa main, waduh itu juga makin nambah problem kita tuh. Di belakang juga, di depan juga gitu lawan Cina. Sementara Cina ini kelihatannya tenang-tenang aja kan ya, minim exposure karena mereka kan emang agak tertutup ya. Itu yang bisa bikin kejutan ya. Kayak kita kaget gitu. Kita kayak loh, kok kita udah dikagetin kemarin kita disuruh pegang bola malah bingung kitanya. Kemarin udah di prank gitu ya. Nah tadi Bu Yuke sempat mention juga nama Beckham Putra sama Jakob Sayuri kan. Nah di episode sebelumnya tuh kebetulan kita baru ngomongin Bu, kira-kira siapa nih yang cocok, karena banyak yang menilai Beckham Putra tuh cocok nih untuk dipanggil sama Patrick Kluivert. Nah pertanyaannya buat gantiin Marcelino sebenarnya lebih cocok Jakob Sayuri apa Beckham Putra? Karakternya beda menurut gue karakternya beda. Kalau Jakob tuh lebih ke speedy, akselerasinya. Kalau Beckham sedikit dari skillnya mirip-mirip Marcelino. Oh oke. Dari apa namanya bodinya juga mirip-mirip Marcelino. Tipis-tipis. Gaya-gayanya juga flamboyan. Mirip-mirip kayak Marcelino. Cuman Beckham tuh belum pernah dicoba aja. Belum pernah dicoba. Dan dia juga belum pernah bermain di senior ya. Kalau nggak salah di level tinggi dia belum pernah. Tapi 2-3 SEA Games doang. 2-3 SEA Games. Tapi kan dia udah menunjukkan dia bermain di Liga Senior bersama Persib. Gacor banget dia. Dia bikin 4 gol dalam 5 laga terakhir. Kan dia makin kelihatan nih bahwa dia memang udah siap gitu untuk diorbitin ya. Tinggal masalahnya dia dikasih kesempatan apa enggak. Kan banyak juga masyarakat yang underestimate, itu nggak bisa, terlalu kejauhan gitu. Maksudnya levelnya belum nyampe. Iya banyak tuh gini di kolom gitu, komentar gitu kan ya. Gitu. Ya kita harus fair aja. Kalau memang pemain itu improvementnya sangat signifikan dalam beberapa laga terakhir, dia juga harus diberikan kesempatan. Kan dipanggil nggak harus dimainin, ya kan? Jadi jangan jadi a priori dulu ya. Kita harus sama ketika sudah di level senior, semua perlakuannya harus sama. Termasuk juga pemain-pemain diaspora yang ada, kan juga mereka banyak yang diparkir juga kok. Kayak Sandy Walsh, kalau Kevin Dix fit, dia kan jadi deputinya. Kemudian juga Shane juga ya. Sama juga, sorry gue agak sedikit geser, kayak Messi Legers. Dia memang rate-nya tinggi banget dia kalau dari sisi value ya. Tapi ini kan sepak bola unit ya. Ketika kita kemarin diperlihatkan bagaimana kekompakan trio Ijes, terus Rido sama Hapner, apa yakin lo mau mainin Hapner? Mau mainin Messi Legers? Maksudnya ngubah lagi tuh komposisi yang udah compact di belakang, yakin nggak? Kan
Harus jujur, jangan nggak mau masa sih Mes sekelas Mes dicadangin. Ya kita harus memperlakukan sama lah. Iya. kan harus memperlakukan sama, kan ini senior. Kan bukankah tujuannya kita mengambil banyak pemain diaspora untuk memacu kualitas dari pemain domestiknya. Nah sekarang Rizky Rico udah tunjukkan itu. Ya berarti Witan sempat nunjukin iya. itu. Suka nggak suka ya lu di dalam juga jadi nggak ada garansi tentang direkrut, kemudian otomatis dia harus starter gitu kan, nggak ada garansi. Karena nggak serta-merta emang itu kekuatan individual juga kan. Betul. Harus balik lagi ke Karena kolektifnya ini gimana. Nah itu sama juga case-nya dengan Beckham. Iya, Beckham progres banget sih di musim ini. Musim lalu kan sempat kita bahas ya, 20-an pertandingan tapi cuman kontribusi 1 gol gitu. Tapi di musim ini kontribusi golnya jauh meningkat, 6 gol ya. 6 gol, 3 assist. Dia saat beberapa pemain intinya Persib juga mengalami masalah, tapi dia bisa jadi solusi ya. Iya, jadi solusi, bisa perform ya. Memang gayanya tadi Yuki sempat bilang mirip-mirip Marceng lah ya dari gaya bermain gitu. Dan di era Sintayong kan beberapa pemain ketika dicoba ternyata bisa kok. Ya Malik Rizaldi kan sempat dimainin setengah babak, oke gitu. Lalu kita ngelihat Wahyu Pras waktu itu sempat main, dicoba bek kanan dan performance mereka di liga memang lagi bagus-bagusnya gitu. Jadi kan kenapa enggak memang kasih kesempatan gitu untuk pemain-pemain seperti ini. Yakub Sayuri betul, dia punya speed yang luar biasa. Setelah Egy yang paling tajam dia setelah Egy ya di liga. Egy 11, dia 9. Habis itu baru si Beckham ya, Beckham dengan 6 gol. Jadi kan ini memang pemain-pemain kita yang main di Liga 1 yang memang performance-nya luar biasa gitu. Jadi wajar ketika Egy kembali dapat sorotan. Kemarin sempat dipanggil tapi kan cedera kan. Sayang, jadi dia nggak bisa main. Lalu Yakub Sayuri kemarin baru cetak hat-trick pula gitu kan. Penampilan yang konsisten lah dia bersama Malut. Dan kalau kita bicara timnas, dia udah sering memberikan bukti gitu bahwa speednya itu betul-betul ngerepotin pemain lawan gitu. Cuman kan tergantung nanti di mana posisinya gitu. Kalau dia ditaruh di wingback, emang dari sisi defense agak kurang. Berat. Betul. Itu dia gampang dieksploitasi karena emang atribut ofensifnya dia lebih dominan. Iya. Makanya kalau ditaruh di 3 paling atas, sebelah kanan itu ngasih performance yang selalu luar biasa gitu. Jadi bisa dimasukin. Ya Beckham juga bisa menjadi salah satu opsi juga gitu untuk dicoba. Kan kita nggak pernah tahu gitu kan. Ini pemain terlalu muda, ini emang kalau Marceng begitu awal kan juga masih muda banget. Dan semua lah, Hubner juga masih muda waktu itu dikasih kesempatan. Nathan si Strike kan memang pemain-pemain yang dikasih kesempatan secara reguler dan akhirnya bisa perform gitu. Jadi ya jadi gue punya cerita tuh sorry gue potong. Waktu itu kan sebenarnya si Yakob itu sempat dipantau. Jadi timnya Patrick itu ke Ternate. Cuma lagi itu Yakobnya lagi jelek mainnya. Jadi nggak dipanggil. Semuanya lagi jelek. Yakobnya jelek. Padahal kan Yancenya jelek, jadi nggak ada yang dipanggil tuh. Padahal kan riwayat performanya timnas bagus ya. Gitu datengin lagi jelek. Kata Imran tuh, kakak Imran pelatihnya, dia agak grogi ditonton. Sayang banget. Ternyata udah sesering itu main tetap masih ada grogi. Karena pelatih baru kan. Jadi kan mungkin merasa dinilai gitu kali. Aduh sayang banget guys. Nah kalau kita ngomongin minute play nih selain Rafael Struijk, ini kan ada Sandy Walsh juga yang kerap belum dimainkan di Yokohama Marinos. Ini kira-kira gimana Bu Yuko dan Mas Sato? Apakah Patrick Kluivert ini bisa mempercayakan kalau misalkan skenarionya ini Kevin Dix masih cedera ya, bisakah mempercayakan posisi bek kanan itu ke Sandy Walsh atau justru Asnawi? Nah, karena kan Asnawi di Port FC ini gacor banget ya, bagus. Boleh sih. Boleh aja. Sekarang semua opsi harus dibuka dengan situasi yang kita tahu bersama. Kita dalam keadaan kritis ya. Paling nggak saat ini ya. Dalam keadaan yang krisis pemain gitu. Ada yang cedera, ada yang kena akumulasi. Semua harus dibuka gitu ya. Cakrawalanya karena Asnawi juga kan udah main timnas lama sebetulnya kan. Cuman kemarin dia nggak kebagian porsi aja. Soalnya antriannya panjang gitu kan. Jadi itu normal aja. Nah sekarang ketika kita lagi butuh pemain-pemain dengan spesifikasi tertentu, ya dipanggil aja, ya kan. Sandy Walsh juga sebenarnya kita lebih sering lihat dia performnya bersama timnas justru kan, ya kan. Kalau memang urutan-urutannya sih ini teori kasarnya gitu ya, Kevin Dix, Sandy Walsh, baru Asnawi, gitu kan. Yang agak nanggung sebenarnya Eliano posisinya. Eliano tuh di fullback. Dia bukanlah tipikal ataupun karakter fullback yang natural ya kan. Di sayap dia juga finishingnya kurang. Gue harus katakan itu karena dia udah 2 kesempatan punya peluang yang besar untuk tap in,
waktu lawan apa ya? Australia dia tap in sama Bahrain lemah yang banget sama Bahrain yang itu kamu- mutlak. Jadi emang nih dia agak tanggung. Gue sempat ngobrol sama Yusa Nugraha kan, salah satu YouTuber yang juga banyak berkomunikasi sama pemain-pemain diaspora dan dia ngamatin betul game by game dari semua pemain diaspora di Liga Belanda. Terus dia bilang, emang Eliano nih posisinya setengah-setengah. Jadi dia lebih baik jangan taruh di sisi defensif. Betul. Artinya kalau di sayap dia mungkin masih bisa bikin kontribusi, tapi sebetulnya dia lebih optimal kalau diperanin sebagai free roll di belakang striker. Cuma kan di situ agak sulit ya untuk bisa bersaing sama Tom Haye gitu kan ya. Atau dia mau disulap kayak Marcelino, seolah-olah bermain sebagai winger tapi mainnya lebih inverted gitu kan. Nah itu opsi-opsi yang gue kira juga harus dibuka juga dari fullback kanan juga, dari sisi depannya juga. Kalau Beckham mungkin lebih banyak bergeraknya kayak Marcelino, tapi dari karakter nggak persis mirip-mirip Marcelino. Marcelino punya kemampuan inverted. Beckham juga punya kemampuan itu, tapi masalahnya dia belum teruji. Dan kita tahu sisi defensifnya Beckham memang kurang. Marcelino kan ingat gak waktu lawan Arab Saudi, ketika dia bikin gol babak pertama ya. Tahu yang terjadi di ruang ganti, dia marah-marahin sama STY waktu itu. Kenapa? Karena dia disiplin defense-nya kurang. Jadi itu kan nunjukin bahwa memang pemain-pemain winger kita pada umumnya memang atribut defensifnya kurang. Karena di kita itu pemain-pemain winger tuh kerjanya udah ke depan aja. Ngasih asis. Iya, ngasih asis gitu aja. Jadi harus ada pembagian yang memang benar-benar presisi sih dalam mempertimbangkan siapa yang main sebagai fullback ya. Karena fullback kita nih sekarang dengan 3-4-3 kan nih harus hybrid nih. Jadi defense sama offense-nya harus seimbang nih. Kevin Dix kan offense-nya bagus, defense-nya juga lumayan. Dean James yang mungkin perlu dieksplorasi lagi ya, karena dia kemarin belum terlalu kelihatan ya. Verdong kan bagus ya. Verdong udahlah itu mah, dia nggak usah dibahas lah itu orang canggih emang tuh. Bisa main sebagai fullback kiri, bisa main sebagai center back kiri ya. Tapi kalau udah center back jangan dibawa badah. Iyalah, tiga itu mutlak ya. Iya tadi nyambung Eliano gue juga berapa kali nonton laga dia di PEC Zwolle. Kalau dia ditaruh di fullback emang lemah sih. Kecil soalnya. Berapa kali keteteran. One-on-one-nya pasti. Iya, karena muscle-nya kurang gitu loh untuk strength kurang ya. Apalagi ya Cina kita tahu lah bodinya kayak apa gitu. Kalau Jepang mungkin sama-sama stylish gitu ya. Body balance-nya nggak seganas pemain ya Arab atau China gitu ya. Cina mirip-mirip Korut. Iya, mainnya sangar gitu kan. Jadi berapa kali terekspos dan error to goal-nya juga cukup banyak gitu dalam posisi dia yang menjaga di posisi itu gitu. Tapi kalau berapa kali kita lihat atribut offense dia di timnas kita kan sebetulnya dia bisa banyak menciptakan peluang ya. Create chance dan juga melakukan tembakan gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau memainkan Eliano itu memang lebih taruh di depan. Kalau di sayap kayaknya berat sih kalau ngelihat berapa pertandingan dia selama di liga gitu. Kalau tadi opsinya betul-betul Kevin Dix nggak bisa sembuh, ya otomatis akhirnya jatuhnya tetap ke Sandy Walsh sih, walaupun dia memang dibilang menit play-nya jarang. Kalau kita mundur ke McKellen di musim sebelumnya kan udah mulai nggak dapat menit play juga dia. Tapi kan berapa kali main di timnas bagus juga gitu kan. Kalau musim-musim sebelumnya ya dia reguler lah di McKellen gitu. Tapi ketika dia musim terakhirnya, makanya dia memutuskan pindah ke Yokohama kan karena emang jarang dimainkan juga di McKellen. Ternyata di Yokohama juga sama. Di Yokohama awalnya sempat dimainkan karena dia punya kemampuan versatile, bisa main di banyak posisi. Akhirnya ditaruh di salah satu posisi di back tengah kiri dalam komposisi 4 back gitu. Dalam posisi 3 back dia pernah ditaruh juga di posisi back paling kiri gitu. Jadi ya dia cukup versatile gitu. Cuman kalau kita ngelihat berapa kali kesempatan terakhir di timnas, ya Sandy Walsh menjadi pilihan otomatis sih ketika nggak ada Kevin Dix ya. Kalau Asnawi, tadi misalnya kita sebut pemain-pemain wing lain yang punya kemampuan ofensif, Asnawi defense-nya bagus ya. Dibanding offense dia. Mungkin ketika offense kadang-kadang suka kebingungan juga tuh dia ketika sampai sepertiga terakhir kan. Pengambilan keputusannya agak bingung gitu. Cuman kalau dari sisi defense, ya Asnawi lebih kuat, salah satu opsi gitu. Tapi kalau pilihan pertama, misalnya memang Kevin Dix nggak bermain, itu Sandy Walsh sih. Memang kita ini agak unik gitu ya. Pemain-pemain timnas kita itu yang terutama bermain luar negeri, itu menit bermainnya sedikit, tapi kalau di timnas gacor. Kita bisa dari situ kita bisa sedikit nilai bahwa memang leveling timnas kita itu di Eropa tuh belum seperti yang kita lulukan gitu. Ternyata mereka
struggle juga Iya, gitu iya, kan. iya. Sekelas Marcelino aja struggle juga untuk dapetin spot gitu ya. Terus Sandy Walsh yang ataupun juga apa namanya pemain-pemain lainnya lah yang Termasuk kelihatannya Ole juga termasuk struggle Ole juga. juga kan struggle Iya. juga. Jadi ya ini juga kita harus ini juga ya mawas diri terutama netizen ya. Lu jangan terlalu elu-elukan bahwa ini pemain-pemain kita yang ada di sini tuh diaspora yang kita panggil itu semuanya dewa semua gitu. Kelas Eropa nggak juga. Belum gitu belum, sebenarnya belum. belum gitu. Ternyata belum. Kalau di kita ternyata mereka dapat kesempatan ya karena memang kita pilihannya sedikit untuk dapetin kualitas di situ gitu kan. Itulah yang fenomena yang ada sekarang. Yang reguler tuh cuma Tom Hayes sama Verdonk sih ya. Iya. Yang betul-betul reguler sama ya Itses kalau di Serie A. Kalau kita bicara Belanda ya. Verdonk udah pasti main setiap pekan dan selalu bagus. Reportnya Haye juga seperti itu gitu. Walaupun timnya kalahan gitu. Dan timnya yang ngeri juga yuk. Ada di bawah Iya, timnya kalahan betul, tapi dia selalu punya report paling tinggi dibanding Iya. pemain yang lain. Jadi kan dia performance-nya selalu bagus itu. Jadi wajar kalau di Liga Belanda ya, tadi kita compare Iya. Tom Hayes sama Verdonk tuh emang menampilkan performance yang stabil di setiap pekannya. J juga ya, J. J di Serie A betul. Mudah-mudahan J beneran jadi ke Inter ya. Karena Inter termasuk yang mau jadi termasuk yang pengen dia juga. Iyalah, dibanding Semoga ya. Bisek. Iya. Dan tadi apa yang diungkapin sama Bung Yuki itu kan bukan bentuk bukan bentuk kayak meng-underestimate Iya, iya. pemain itu, cuman emang realitanya Iya. begitu Kita ya. harus di mawas luar diri negeri. ya, Iya. realistis. Memang pemain-pemain ini dari Eropa hebat-hebat gitu ya, tapi ternyata di sana pun mereka struggle juga, harus bersaing juga. Yes. Tapi di kita ternyata mereka dibutuhkan. Memang kita punyanya itu gitu ya. Iya. Mungkin kalau ada yang di atas mereka ya pasti kita panggil juga kan. Cuma gue kemarin sempat ngobrol sama Arya Sinulinga. Ini juga untuk menjawab banyak pertanyaan netizen yang selalu kalau setiap match day FIFA itu kan kita selalu ada pemain diaspora baru kan. Iya. Ini ada lagi kan nih Bang? Udah kayaknya ya. Capek juga kali dia. Udah kayaknya. Karena menurut dia yang ada sekarang aja, ya tadi gue bilang kan, harus antri gitu Iya. jadi masuk dalam formasi gitu. Iya. Tapi kalau untuk kita ke Piala Dunia atau kita udah lolos Piala Dunia, nah itu ceritanya lain. Iya. Kalau nggak mau round 4 misalnya kita lolos Iya. ya round 4, ya nanti kan masih Oktober. Iya. Bisa Masih jadi bisa. ada penambahan di situ. Iya. Cuman kalau untuk 2 match day Kayak berikut, nggak bisa lah. kayaknya Pak Erick Thohir juga udah bilang Iya. kayaknya nggak ada Iya, penambahan. kayaknya nggak ada penambahan ya, so far sampai bulan Juni nanti. Iya. Nah, ini ada satu nama juga yang dinilai layak untuk dipanggil lagi di laga lawan Cina nanti. Digadang-gadang nih Ricky Kambuaya, karena Oh, katanya iya. pada saat laga melawan Bahrain ini penampilan dia bagus banget, jadi dianggap layak untuk dimainin pada saat melawan China nanti. Iya, Menurut iya. Bung Yuki sama Mas Sabto gimana? Ya kalau gue bilang dengan formasi Kluivert sekarang ya 3-4-3 dengan cara kontrol game seperti yang diperlihatkan kemarin lawan Bahrain nih, kayaknya Kambuaya tuh nggak masuk dalam komposisi starter ya. Iya. Karena kan tipikal Kambuaya ini ada yang di tengah. Di tengah itu kan kita udah ada Joe Pelipesi sama Tom Haye. Iya. Tapi di saat kita membutuhkan untuk ngatur tempo, mainin ritme, kita perlu Kambuaya karena dia punya ball shielding-nya, punya keeping ball-nya kuat. Terus dia umpan-umpannya itu, skill-nya itu memang ajaib sih. Dia bisa ajaib. ngedrive masuk juga kan? Iya, dia emang ajaib. Nah, itu dia diperlukan ketika lawan sudah lelah. Oh. oke. Kan ada pemain-pemain yang kayak gini gitu. Karena dia bukan tipikal pemain yang speedy, bukan, tapi yang skillful. Yang bisa breakthrough terus jadi penetrator gitu ya. Itu dia. Tapi kalau untuk jadi starter kayaknya agak sulit untuk bisa ngoyak dua midfield kita gitu. Maksud gue tetap perlu dia untuk kedalaman kita gitu. Jadi kita punya banyak opsi, punya banyak plan lah. Gitu. Jadi let's say misalnya dimainin di babak kedua gitu ya. Iya. Atau situasi-situasi tertentu kita perlu lebih banyak pemain-pemain yang memang stylish gitu ya untuk bisa mecahin kebuntuan. Dia kan bisa terobos tuh. Footwork-nya bagus. Itu bisa tuh. Atau 4-3-3 misalnya ya, skema ganti 4-3-3. Mungkin bisa. Satu nomor 6, duanya nomor 8-nya Ricky sama Tom Haye. Itu bisa juga. Ya, seperti itu kan. Sekarang lagi banyak juga kan bermain seperti itu. Ya kayak Arsenal ketika Tom Partey jadi nomor 6-nya kan Declan Rice-nya maju tuh. Jadi nomor 8 bareng sama Odegaard. Iya. Itu kan kemampuan untuk bolak-baliknya tuh ada gitu. Ricky dan penetrasi ke dalamnya memang bagus sih. Kalau dia ditaruh nomor 6 kayaknya berat juga ya. Kalau dia taruh nomor 6. Karena dia lost ball-nya juga banyak. Iya. Cuman kalau untuk justru bantu ofensifnya itu bagus. Keluar banget gitu. Dia bisa main tiki taka dalam kotak penalti malah karena ruang-ruang sempit. Ruang-ruang sempit dia bisa manfaatin itu kan. Dan betul memang setuju ketika pemain lawan udah mulai kehabisan energi, capek, muncul sosok Ricky yang bisa nahan bola, bisa
jaga keseimbangan, tapi juga bisa ngasih tusukan secara tiba-tiba dengan pergerakan dia gitu kan. Emang gaya tipikal pemain-pemain timur tuh gitu ya. Iya, kemampuan skillnya tuh. Tapi kalau disuruh defense ya hitung-hitung lah. Emang kelebihannya bukan di situ, kelebihannya dia di depan. Oke, baiklah. Sekian kita Timnas update hari ini. Tapi tentunya kita tetap berdoa ya, semoga pemain-pemain kita yang cedera atau yang sakit ini bisa kembali fit di bulan Juni nanti, tanggal 5 sama tanggal 10. Tuh, masih ada waktu 1 bulan lebih sedikit. Semoga mereka udah sembuh. Kalau kata Bung Yuki tadi kan, cacar air seminggu juga sembuh. Bisa sembuh ya, guys. Jangan lupa dukung terus pemain-pemain Timnas kita. Jangan lupa juga kalau kalian punya opini yang berbeda, boleh tulis kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar Sport TV. Dan sekarang Tiki Taka dan School of Football bisa kalian saksikan atau dengarkan di Spotify. Jadi kalau sambil nyetir atau sambil beraktivitas bisa dengerin di Spotify sambil ya, jogging guys. bisa. Oh iya, sambil jogging. Iya. Baiklah kalau gitu, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mas Sabto, Bu Yuki. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman. Bye.